Ya, kembali lagi bersama kami di Anjas Prime. Kita terlebih dahulu kami terima telepon dari Pak Suparno, pemirsa kami yang hadir atau yang melihat acara kami dari Bengkulu. Selamat malam Pak Suparno. Selamat malam Pak Aryo. Apa Pak ingin Bapak sampaikan Pak? Silahkan Pak. Ini kami itu penonton setia nih dari pertama sampai sekarang. Baik, terima kasih Jadi, Pak Suparno. Kalau Pak Komisi Kejaksaan itu sudah mengatakan bahwa tidak ada penyimpangan jaksa, untuk apa diributkan situ apalagi Pak, diomong-omongin di TV itu lagi. Baik. Menurut Bapak, menurut Bapak dari Bapak sebagai masyarakat, apakah Bapak melihat kinerja jaksa JPU dalam kasus Pak Ahok ini sudah bekerja secara maksimal, Pak? Ya, sebenarnya sudah maksimal. Cuman tuntutannya itu kan kalau dibandingkan dengan yang dulu-dulu, iya ya, sudah maksimal. Baik. Baik Pak Suparno, terima kasih atas teleponnya malam hari ini ke redaksi kami di Anjas TV di Kebon Siri, Jakarta. Pak Ferdinand, silahkan ditanggapi. Ya, dinamika tentu saja hak semua masyarakat ya. Tetapi kemudian apa yang terjadi di sini adalah fakta di persidangan. Tentu saja jaksa juga tidak bisa mengambil posisi populis menyenangkan semua orang karena kan jaksa juga bukan seorang entertainer di sini. Yang jaksa harus lakukan adalah pro justisia yang di situ. Nah, berdasarkan fakta-fakta persidangan, hal itulah yang kemudian dipilih oleh jaksa ya. Tentu saja jaksa tentu juga menyadari bahwa itu bukan satu pilihan yang bisa menyenangkan semua orang, tetapi harus itulah yang diambil karena itu adalah pro justisia. Baik. Tapi apakah Komisi Kejaksaan melihat adanya pergeseran keyakinan jaksa ketika dari awal sidang menyusun dakwaan sampai akhirnya dibacakan tuntutan, Pak? Sebenarnya kurang tepat kalau dikatakan ada pergeseran keyakinan karena ketika seorang jaksa membuat satu dakwaan itu adalah suatu keyakinan ketika membuat dakwaan. Cuman kemudian kenapa kemudian alternatifnya ada di situ, saya bisa bacakan dari surat edaran Jaksa Agung 1993. Kalau kemudian yakin ya, kalau kemudian jaksa belum mendapat kepastian yang pasti tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan, makanya kemudian pakai dakwaan alternatif. Jadi kalau itu bukan masalah keyakinan atau tidak, karena begitu sudah menulis dakwaan itu sudah yakin. Artinya tidak ada yang salah ketika jaksa mau mengambil 156 ataukah 156, Pak? Itu pilihan jaksa sesuai dengan fakta-fakta yang ia yakini selama persidangan. Pilihan itu didasarkan fakta ya. Jadi bukan kemudian bahan perundungan ya, itu didasarkan fakta. Dan kemudian juga kalau pengalaman saya sebagai jaksa dulunya itu adalah kita akan melihat probabilitasnya, mana kira-kira yang paling besar, yang paling kena, yang paling bisa menjerat si terdakwa. Karena untuk suatu terdakwa itu dihukum kan ada dua elemen. Pertama itu adalah alat bukti yang sah, dan kemudian kedua adalah keyakinan hakim. Nah, disitulah kemudian jaksa benimbang-nimbang, kemudian berhitung mana yang paling satu alat buktinya sah yang mana, yang kemudian kedua mana yang bisa memperkuat keyakinan hakim. Baik, gitu. Pak Nikolai, apakah memang benar yang dikatakan oleh Pak Ferdinand tadi, jika dijerat dengan pasal 156A, maka kemungkinan Pak Ahok untuk bebas lebih besar dibandingkan jika dijerat dengan pasal 156? Anda sependapat? Saya nggak sependapat. Karena saya melihat bahwa fakta persidangan yang kita lihat ya, fakta persidangan bahwa dari keterangan saksi-saksi itu jelas mereka mengatakan bahwa terjadi satu penodaan terhadap agama. Pertama. Yang kedua, jaksa seharusnya pada saat membuat rencana tuntutan, dia juga harus memikirkan tentang beberapa jurisprudensi, walaupun jurisprudensi tidak mengikat. Secara hukum tidak mengikat ya, karena kita bukan penganut jurisprudensi, tapi jurisprudensi setidaknya sebagai gambaran atau acuan atau pertimbangan bahwa pernah terjadi kasus-kasus yang sama, sehingga setidak-tidaknya memberikan satu pertimbangan bagi jaksa untuk tetap pada pendiriannya pada 156A itu, sesuai dengan keterangan saksi yang ada. Kalau melihat apa yang dibacakan oleh JPU Ali Mukartono pada Kamis lalu, apakah JPU juga mempertimbangkan jurisprudensi? Tidak, di situ tidak. Dia tidak ada mempertimbangkan itu. Justru kalau kita melihat bahwa JPU melihat waktu dia dalam pertimbangan hukumnya dia mengurai teoritis hukum,
teoritis itu, hukum di situ teoritisnya yang tentang niat dan sebagainya. Dia mengatakan bahwa memang terdakwa melakukan itu. Nah, kemudian sehingga dia menyimpulkan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar bagi terdakwa. Sehingga meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa. Tetapi yang terjadi permasalahan, dia inkonsisten dalam mengupas atau mengurai fakta persidangan berdasarkan teori hukum yang dia pakai. Inkonsistensinya apa? Ketika dia masuk dalam tuntutan, kenapa dia memasukkan tuntutan percobaan? Ini kan terjadi inkonsistensi. 156 itu kan pasal 156 itu ancamannya 4 tahun. Tetapi dalam tuntutannya dia memasukkan Percobaan 2 tahun. percobaan 2 tahun, tuntutan 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Nah, kalau masa percobaan 2 tahun ini kan sama aja dengan tidak Tidak dipenjara. atau tidak dihukum gitu loh. Kecuali ia melakukan Kecuali selama 2 pelanggaran. tahun ini, nah, selama 2 tahun berturut-turut, saudara terdakwa atau nantinya terpidana melakukan tidak pidana apapun. Nah, ini saya juga harus mengatakan ini supaya karena ada pakar hukum yang mengatakan bahwa harus melakukan tidak pidana serupa. Bukan tidak pidana serupa, Tidak pidana apapun. tindak pidana apapun. Maka langsung masuk dihukum 1 tahun. Dimasuk langsung dihukum 1 tahun. Ini satu ketentuan. Kalau dulu orang bilang hukum gantung, sekarang hukum percobaan lah gitu. Nah, dengan demikian saya melihat ada inkonsistensi jaksa. Di satu sisi dia mengakui tentang perbuatannya terdakwa, tapi di sisi lain dalam tuntutannya dia seolah-olah menafikan segala pengakuan para saksi. Kemudian terdakwa sendiri juga mengakui perbuatannya. Nah, kemudian dia mengurai dalam satu teoritis hukum. Nah, di situ dinafikan oleh jaksa itu sendiri. Baik. Nah, Pak ini Ferdinand, tanda tanya besar. apakah terjadi inkonsistensi tindakan dari JPU dalam kasus ini? Ya, saya berbeda pendapat ya dengan Pak Nikolai. Itu kalau menurut saya itu bukan hal yang inkonsisten, tapi itu memang konsisten. Karena kalau kita lihat ancaman pidana 156 tadi sudah disebutkan oleh Pak Nikolai adalah maksimum 4 tahun ya. Kemudian kalau kita lihat juga pasal 14A ayat 1 itu kalau hukuman 1 tahun itu kemudian bisa kemudian ada yang namanya pidana bersyarat, itu yang namanya percobaan di situ. Jadi inilah yang dimainkan oleh jaksa di jalur ini 1 tahun percobaan itu sesuai dengan pasal 14A ayat 1. Jadi tidak ada inkonsistensi di situ. Nah, sekarang tinggal hakim juga. Kemudian kalau dikatakan bahwa Ahok bebas, sebenarnya tidak juga, karena itu tetap saja diajukan tuntutan pidana walaupun dia tidak secara fisik berada di dalam penjara kalau nanti diputuskan hakim sesuai dengan tuntutan jaksa, tetapi tetap namanya pidana bersyarat. Cuman Artinya status yang melekat, bukan badan yang ada di dalam penjara seperti itu. Iya, yang dimaksud, itu ya? secara Statusnya terpidana. Status Karena terpidana. 1 hari pun dihukum itu terpidana. Betul. Baik. Sepakat. Saya akan menerima telepon dulu dari Bekasi. Ada Pak Marpaung. Selamat malam Pak Marpaung. Selamat malam. Ya, silakan Pak Marpaung. Apa yang Anda ingin sampaikan? Saya ingin menyampaikan pendapat saya ya, sebagai warga negara. Saya sangat tidak setuju atas tuntutan jaksa penuntut umum. Alasannya Karena apa? saya melihat di sini ini bukan murni tuntutan pidana. Karena saya kira itu tidak lepas dari campur tangan politik dari jaksa agung. Nah, kalau terjadi hal seperti ini akan merusak sistem peradilan kita ke depan. Saya pikir jaksa agung harus berpikir jauh di dalam mengambil sikap seperti ini. Karena ini tidak melulu pertimbangan dari pemerintah, tapi ini menyangkut aspek seluruh yang ada di negara ini. Saya kira terima kasih. Baik, kami tangkap maksud dari Pak Marpaung di Bekasi. Pak Ferdinand, ada Pak Marpaung tadi menyoroti masalah independensi JPU dalam membacakan tuntutan tidak terlepas dari pengaruh jaksa agung. Komentar Anda dari Komjak? Ya, kalau dibilang politik saya tidak akan masuk ke dalam itu karena pertama saya tidak punya data, kemudian kedua saya tidak punya kapasitas untuk membacakan itu. Tetapi pada prinsipnya adalah JPU itu adalah independen dan melakukan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Kalau beliau punya bukti yang lain ya silakan disampaikan. Pak Ferdinand adalah dulu menjabat atau pernah bekerja sebagai seorang jaksa. Betul. Seberapa independenkah seorang jaksa terutama menghadapi atau ketika harus menghadiri persidangan dalam kasus-kasus besar seperti ini, Pak? Oke,
pertama itu kita kan harus membuat laporan fakta-fakta persidangan. Itulah kemudian disampaikan, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Nikolai. Itu mengenai rencana tuntutan. Itu rencana tuntutan mempertimbangkan segala aspek. Segala aspek itu adalah aspek hukumnya sudah kuat atau tidak, kemudian juga mengenai kepantasan dan kelayakan jenis hukuman itu harus dipertimbangkan dengan atasan. Tetapi biasanya yang mengajukan saran itu adalah dari bawah, dari jaksa di bawah. Tapi kemudian memang naik itu ada yang namanya garis komando. Garis komando itulah yang kemudian nanti akan menentukan. Itu prosedurnya seperti itu. Kalau soal apakah nanti ada interest atau ada hal-hal lain mempengaruhi pimpinan saya tidak dalam pada tempatnya untuk menilai pimpinan saya. Baik. Karena saya melaksanakan tugas. Baik. Lebih lanjut tentang independensi jaksa akan kami bahas dalam Anyus Prime lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami.